Kepri, tanggal 15 Mei tahun 2025. Ratusan warga yang mengatasnamakan diri sebagai nelayan hari ini, Kamis, menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung daerah Tanjung Pinang. Distrawandi sebagai ketua penggerak koordinator aksi itu menyampaikan penolakan terhadap aturan zona tangkapan dan aktivitas penambangan pasir laut. Zona tangkapan tersebut telah mempersulit gerak kerja para nelayan di Kepri. Sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2023 terkait penangkapan ikan gempur yang berbasis kuota yang mana di dalamnya kapal di bawah 30 gross ton di atas 6 gross yang mau beroperasi di wilayah 12 mil ke laut, supaya pemerintah pusat meninjau kembali aturan ini. Dalam penyampaiannya itu menyinggung sedimentasi penambangan pasir laut Distrawandi juga mengatakan bahwa kegiatan tambang pasir laut telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang parah dan berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan. Sedimentasi akibat tambang pasir laut sangat merusak ekosistem laut kami. Kami mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut, tegas Distrawandi. Masa aksi membawa spanduk dan poster berisi tuntutan serta harapan agar pemerintah segera menghentikan seluruh izin penambangan pasir laut di wilayah perairan sekitar Kepulauan Riau. Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian, dan para demonstran berharap suara mereka dapat didengar oleh pemangku kebijakan. Martin dan Ruslan, kontributor Kompas 86 TV Kepri melaporkan. Pak Wandi, dalam kegiatan ini yang paling penting sekali disampaikan itu apa? Baik, sama-sama sudah kita dengarkan tadi. Kami meminta hanya beberapa poin, yaitu adalah meninjau kembali PP nomor 11 tahun 2023 terkait penangkapan ikan terukur yang berbasis kuota, yang mana di dalamnya kapal di bawah 30 gross ton, di atas 6 gross ton, yang wajib migrasi ketika mau beroperasi di wilayah 12 mil ke laut. Itu yang paling krusial yang kami suarakan. Pak, selain daripada itu ada lagi Pak? Nah, karena kita di Laut Kepri yang masuk di WPP 711, dalam hal ini kita kan banyak laut dangkal. Dari pulau ke pulau kan itu juga susah cara berhitung 12 mil tersebut. Apalagi di Natuna. Nah, dalam hal ini kita di Provinsi Kepulauan Riau sangat banyak, bahkan mencapai 7-80% nelayan dari GT 6 sampai GT 29. Jadi dalam hal ini, seperti yang kami sampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, bahwasanya tolong diskresi dulu, tolong bermohon kepada pemerintah pusat yang membuat aturan tersebut yang sehingga sangat merugikan bagi nelayan Provinsi Kepulauan Riau. Seandainya nih, tadi kan sudah dijanjikan Ketua DPRD bahwa ini akan dibawa ke pusat. Ternyata pusat tidak mengabulkan permintaan daripada nelayan, bagaimana Pak? Kita suruh Menteri Trenggono yang sangat sakti itu berhenti turun jadi menteri. Karena ini sudah ada, yang jelas sudah ada 19 provinsi, termasuk di Sulawesi, di Gorontalo dan di mana semua ribut persoalan ini. Jadi persoalan ini memang harus kita jelaskan. Maka ada forum komunikasi nelayan Nusantara ini sudah membentuk 19 provinsi. Terkait dengan tambang pasir laut sendiri seperti apa menanggapinya? Oke, terkait dengan penambangan pasir laut sebenarnya kami simpel. Berdasarkan Undang-Undang 23, Undang-Undang Kewenangan Daerah, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 jelas kewenangan tersebut dari 0 sampai 12 mil itu adalah kewenangan provinsi. Tapi terkait dengan PRL-nya, terkait dengan tata ruangnya, masih juga diambil kewenangannya dan ditarik PNBP oleh pusat. Nah, itu juga sudah kita suarakan tadi. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, kami minta tolong ditinjau kembali karena hampir 100% rencana sedimentasi untuk pengangkatan yang mana ada lumpur, lempung dan pasir itu yang menurut kajian akademisinya supaya karang tumbuh bagus itu bullshit bagi kami. Yang jelas terjadi jangka panjang nanti akan mudarat dan di situ semua hampir seluruh adalah zona perikanan tangkap nelayan, terutama nelayan tradisional. Bang, tadi kan ada sedikit menyangkut terkait kapal asing nih Bang yang masih beroperasi di Laut Indonesia. Oke, terkait dengan kapal asing, saya rasa teman-teman media juga bukan hal yang baru untuk kita di Kepulauan Riau. Minggu kemarin dan bulan kemarin itu puluhan kapal yang warawiri, bahkan sampai dengan kapal angkutnya
Tapi dengan 40 kapal tersebut, nelayan tradisional, khususnya nelayan Natuna dan Anambas, mereka menjadi mata dan telinga di laut. Tapi ketika mereka pulang dari laut, yang puluhan mil balik ke darat, baru mereka bisa laporkan. Karena apa? Karena pemerintah belum siap meminta kepada nelayan menjadi mata dan telinga, tapi alat komunikasinya tidak diberikan maksimal. Coba diberikan Starlink kepada nelayan tersebut. Dengan mudah mereka di sana. Tapi hari ini dengan ketidaksiapan pemerintah pusat, dengan pelayanannya, dengan sumber daya manusianya, sehingga pelayanan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya tidak ada maksimal. Dan pengawasannya gimana, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan luas laut WPP 711, kita dari Selat Kalimantan sampai ke Laut Natuna dengan pengawasan, apalagi kita dengan selenting ada efisiensi anggaran, sehingga kami yakin ini tidak akan maksimal. Dari Bakamla atau dari Pol Airut atau gimana, Pak? Nggak ada? Ada, mereka ada, tapi kan kita juga nggak tahu kenapa puluhan kapal tersebut bisa masuk, kan seperti apa cara mereka. Nah ini yang harus kita cernai bersama, harus kita pertanyakan bersama-sama. Tujuan aksi ini apa sebenarnya, Pak? Tujuan aksi ini kami menyampaikan, menolak terkait kebijakan yang penangkapan ikan terukur berbasis kuota tadi, yang meminta kepada nelayan dari GT6 sampai GT29 untuk wajib migrasi ketika melaut di atas 12 mil. Terkait denda, Bang, saya dengar Bang yang Abang harapkan itu apa, Bang?